Durar. Beliau adalah yang bernama Al-Habib Al-Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dilahirkan pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah di sebuah kampung yang bernama Kasam. Kasam ini berada di sebuah kota atau negeri Hadramaut. Beliau dibesarkan di bawah asuhan dan pengawasan kedua orang tuanya. Ayahanda beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, dan ibunda beliau Al-Syarifah Alawiyah binti Hussein bin Ahmad Al-Hadi Al-Jubri, yang pada masa itu terkenal sebagai seorang wanita yang salihah yang amat bijaksana. Pada usia yang amat muda, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi telah mempelajari dan mengkhatamkan Al-Quran dan berhasil menguasai ilmu-ilmu zahir dan batin sebelum mencapai usia yang biasanya diperlukan untuk itu. Oleh karenanya sejak itu beliau diizinkan oleh para guru dan pendidik beliau untuk memberikan ceramah-ceramah dan pengajian di hadapan khalayak ramai, sehingga dengan cepat sekali beliau menjadi pusat perhatian dan kekaguman serta memperoleh tempat terhormat di hati setiap orang. Kemudian beliau melaksanakan tugas-tugas suci yang dipercayakan padanya dengan sebaik-baiknya, menghidupkan ilmu pengetahuan agama yang sebelumnya banyak dilupakan, mengumpulkan, mengarahkan dan mendidik para siswa agar menuntut ilmu, di samping membangkitkan semangat mereka dalam mengejar cita-cita tinggi dan mulia. Untuk menampung mereka dibangunlah sebuah masjid dinamakan Masjid Riyad di kota Siwon, Hadramaut. Pondok-pondok dan asrama-asrama yang dilengkapi dengan berbagai sarana untuk memenuhi keperluan mereka, termasuk soal makan minum, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan tentram, bebas dari segala pikiran yang mengganggu, khususnya yang bersangkutan dengan keperluan hidup sehari-hari. Bahkan dalam riwayat, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Situn Durar yang kita baca setiap malam Kamis, dan alhamdulillah beberapa tahun ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan dukungan seluruh jemaah majelis hadirin pada malam hari ini juga, kita alhamdulillah sampai saat ini bisa istiqamah melaksanakan pembacaan majelis Maulid Situn Durar. Dalam riwayat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, dalam sehari beliau tidak kurang daripada ribuan orang yang beliau kasih makan secara percuma dan gratis per hari. Bahkan ketika acara pembacaan Maulid Situn Durar dibacakan di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, di mana di situ tidak pernah kurang daripada 50.000 manusia yang hadir. Bahkan pada saat itu tidak ada SMS, tidak ada Facebook, tidak ada BBM-an, tidak ada internet, tidak ada telepon. Tapi kok bisa manusia sebanyak itu ketika acara-acara di tempat beliau. Dan yang uniknya lagi dan yang luar biasanya lagi, di tempat Al-Habib Ali, selain beliau menjamin 50.000 itu beliau kasih makan, juga ongkos jalan, minyak, bensin, solar, ibarat ini ya,
untuk makanan kuda, ontak, yang pakai ontak, itu semua disiapkan oleh Al-Habib Ali. Semua disiapkan. Dan zaman dulu kata Al-Habib Ali tidak ada hotel. Di sana adanya cuma rumah-rumah warga. Namun Al-Habib Ali itu nganter bara beras dan makanan secukupnya kepada setiap rumah warga yang ditempati oleh tamu-tamu Majelis Maulid Simtud Durar. Semua itu ditanggung biayanya oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Belum ada sampai saat ini. Bahkan pimpinan negara pun belum ada yang sanggup ngasih makan 50 ribuan orang. Jangankan 50 ribu, ya, buat 100 orangnya susah. Ini pemimpin zaman sekarang. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau jamin itu semua kepada jamaah-jamaah yang hadir di majelis maulid beliau. Juga perlu kita ketahui bahwa kitab Maulid Simtud Durar yang kita baca ini bukan kitab karangannya anak-anak. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Wali Kutub, Kutubul Wujud, Kutbil Akwan, pangkat beliau, presidennya para aulia di zaman beliau. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara cucu dan keturunanku yang paling kucintai nanti adalah di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Makanya di antara salah satu karamah dari Maulid Simtud Durar, ketika dibacakan Maulid Simtud Durar, Rasulullah pasti hadir. Namun kehadiran beliau dirasakan atau tidak dirasakan itu tergantung mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kadang merasakan, ada yang kurang merasakan, ada bahkan yang tidak merasakan sama sekali. Tapi insya Allah itu semua karena kita jamaah, kita berkumpul, kita di satu tempat, tetap akan mendapatkan insya Allah syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu bukti, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengatakan, beliau di dalam sejarah beliau, di dalam perkataan beliau, bahwa dulu ada cerita orang yang rutin setiap minggunya membaca Maulid Simtud Durar dengan tetangganya yang suka baca Al-Quran. Artinya bukan dia benci dengan Maulid, tidak, tapi dia berpendapat Maulid itu kayaknya tidak terlalu bermanfaat bagi dirinya. Akhirnya pada suatu malam, orang, karena katanya buat apa tuh baca Maulid, buang-buang waktu katanya, buang-buang waktu, mending baca Al-Quran, banyak pahalanya katanya, banyak ganjarannya daripada baca Maulid. Jadi mending banyak baca Al-Quran daripada baca Maulid. Akhirnya pada suatu malam, orang yang sering baca Quran tadi itu mimpi didatangin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi itu Rasulullah bersama 4 sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in, datang ke rumah orang yang sering baca Quran, yang gak mau hadir di rumah tetangganya yang rutin dibacakan Maulid. Tuh Rasulullah ngomong sama tuan rumah yang gak mau hadir sama tetangganya baca Maulid, Bulan bin Bulan,
Sebenarnya aku kada hendak hadir di rumah Ikam. Sebenarnya aku tidak mau masuk ke rumahmu. Aku tidak mau datang kepadamu. Tapi dikarenakan ada sesuatu hal, maka aku datang kepadamu. Sebujurnya aku, kata Rasulullah, setiap minggu hadir di rumah tetanggamu bulan bin bulan yang rutin baca maulid, Tapi dikarenakan sesuatu hal, aku mampir dulu ke rumahmu. Di situ dia terbangun. Besok harinya datangin orang yang baca rutin maulid. Bulan bin bulan, nanti kalau ente baca maulid lagi, jangan lupa kabarin ane mau hadir katanya. Loh, kenapa? Kan sampean dulu nggak mau hadir. Kita udah lama ngadain maulid, sampean baru sekarang mau hadir. Enggak, katanya. Tadi malam saya mimpi Rasulullah nemuin saya bahwa aku, kata Rasulullah, hadir setiap minggu di rumah sampean karena ada pembacaan maulid di situ. Jadi dengan kejadian itu diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dengan kejadian itu, orang yang tidak suka maulid akhirnya suka baca maulid. Kenapa diantaranya? Karena Al-Habib Ali di zaman sekarang ini adalah salah satu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengarang yang namanya kitab maulid ini, agar orang di akhir zaman sekarang ini yang sudah kada banyak baca Al-Quran, bahkan jarang baca Al-Quran, tidak semangat lagi baca Al-Quran, maka dengan adanya pembacaan maulid ini Allah ilhamkan kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi melewati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang baca maulid Al-Habib Ali ini maka tertutupi pahala yang dia karepotan kesibukan kada baca Al-Quran. Itu pernyataan daripada cucu beliau sendiri, Al-Habib Anis rahimahullahu ta'ala, di Solo, yang haulnya kemarin tanggal 28, 29 dan tanggal 30. Itu salah satu yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang ini. Dan terakhir, di antara salah satu wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, siapapun yang yang bisa membaca rutin maulid Sintud Durar, entah tiap malam, entah tiap minggu, entah tiap bulan, maka ujar Al-Habib Ali sendiri bilang dia akan mendapatkan sirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan sirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan sirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita pun yang juga membaca maulid Sintud Durar ini tidak ketinggalan daripada bagian sir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian terakhir dan diantara karangan beliau yang sangat terkenal dan dibaca pada berbagai kesempatan di mana-mana termasuk di kota Indonesia ialah maulid Sintud Durar ini, yang mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Habibana Ali Syairillah